Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah menyempatkan diri untuk menonton video kali ini. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Billy Adira. Saya dari jurusan Magister Akuntansi Universitas Airlangga. Nah, untuk lanjut ke pembahasan pada video kali ini, alangkah baiknya teman-teman untuk memencet tombol like-nya dulu di bawah ini dan jangan lupa subscribe-nya juga ya. Oke. Nah, saya di sini juga ditemani dua teman saya yang lainnya. Nah, berikut teman-teman saya. Saya Intanita Isbah. Saya Almira. Dan pada video kali ini, selaku mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya, pada mata kuliah Pengauditan Forensik dan Pemeriksaan Keuangan dengan dosen pengampu, Bu Erina Sudaryati. Jadi, jenis kasus fraud apa ya yang akan dibahas dalam video ini? Nah, sebelum kita lebih lanjut membahasnya, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, ada berapa jenis sih fraud itu? Nah, jadi fraud itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah, pasti teman-teman paling sering mendengar hal ini, itu korupsi. Nah, yang kedua adalah asset misappropriation. Dan yang ketiga adalah financial statement fraud yang seringkali dilakukan oleh para jajaran manajemen atau direksi di suatu perusahaan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fraud dari dugaan kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Jadi sebelum membahas mendalam terkait hal tersebut, menurut ACFE, korupsi itu sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Di antaranya ada conflict of interest, kemudian bribery atau yang biasa kita kenal sebagai suap, kemudian pemberian ilegal, dan economic extortion. Kasus ini termasuk dalam jenis bribery atau suap karena merupakan kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. KPK sendiri menyebutkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya di tahun 2020, sesuai yang dilansir pada kompas.com. Lantas, apabila dikaitkan dengan bribery atau suap, skema apa yang paling tepat untuk jenis kasus tersebut? Sebelumnya, dalam bribery atau suap terdapat 2 jenis skema. Yang pertama yaitu skema kickback. Ini merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan vendor dengan tidak mengungkapkan pembayaran kepada karyawan perusahaan yang melakukan pembelian. Skema ini diklasifikasikan sebagai skema korupsi dari penyalahgunaan aset karena melibatkan kolusi di antara vendor dan juga karyawan. Yang kedua yaitu skema bid rigging. Skema ini terjadi pada saat seorang karyawan yang secara curang membantu vendor dalam memenangkan kontrak melalui proses penawaran yang kompetitif. Sehingga pada kasus ini, skema suap atau bribery yang tepat yaitu kickback karena melibatkan kolusi terkait pemberian izin budidaya dan ekspor benih lobster. Nah, selanjutnya bagaimana dengan 5W plus 1H pada kasus ini? Ini merupakan kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Direktur PT 2 Duta Perkasa terhadap Bapak Edi Prabowo selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sejak kapan? Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 53/Kemenkp/2020 terkait tim uji tuntas perizinan perikanan budidaya lobster pada tanggal 4 Mei tahun 2020. Hal tersebut dilakukan karena untuk mempercepat perizinan usaha terkait budidaya dan ekspor benih lobster. Dalam kasus ini, terdapat beberapa pihak lain yang juga terlibat, seperti Safri dan Andrew selaku staf khusus, Amirul Mukminin, Ainul Fakih,
serta PT Aero Citra Cargo selaku pengekspor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara mendeteksi, mencegah, dan undang-undang yang berlaku di Inggris Raya tentang penyuapan. Terdapat 5 cara untuk mendeteksi skema penyuapan. Yang pertama, kita harus melihat adanya transaksi pembelian. Yang kedua, kita melihat permohonan sebelum adanya kontrak atau pengadaan. Yang ketiga, permohonan kontrak itu sendiri. Yang keempat adalah ketika menerima kontrak atau pengadaan tersebut. Dan yang terakhir adalah profil dari penerima suap. Pada pembelian, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat mengungkapkan apakah vendor tersebut memiliki penawaran yang kompetitif. Yang pertama, apakah bahan dipesan pada titik pemesanan ulang yang optimal? Yang kedua, apakah pembelian sering dilakukan dari vendor yang sama? Yang ketiga, apakah kebijakan penawaran yang ditetapkan diikuti? Dan yang terakhir, apakah biaya bahan tidak sesuai? Lalu, pada permohonan sebelum adanya pengadaan maupun kontrak, terdapat beberapa pembatasan dan dokumen permohonan yang membatasi persaingan. Yang pertama, contohnya, menyesuaikan spesifikasi dan pernyataan kerja agar sesuai dengan produk atau kemampuan kontraktor. Yang kedua, menggunakan prosedur prakualifikasi untuk membatasi persaingan. Yang ketiga, justifikasi pengadaan sumber tunggal atau non-kompetitif yang tidak perlu, yang biasanya berisi pernyataan palsu dan juga ditandai oleh orang yang tidak berwenang dan melewati prosedur peninjauan yang diperlukan. Yang keempat, pembeli memberikan informasi kepada kontraktor berdasarkan preferensi dasar. Yang kelima, menggunakan pernyataan kerja, spesifikasi atau justifikasi sumber tunggal yang dikembangkan oleh atau dengan berkonsultasi dengan kontraktor yang akan diizinkan untuk menawar. Yang keenam, mengizinkan konsultan yang membantu dalam penyusunan pernyataan pekerjaan, spesifikasi atau desain untuk melakukan kontrak sebagai subkontraktor atau konsultan. Yang ketujuh, membagi biaya menjadi kontrak terpisah untuk menghindari peninjauan. Yang kedelapan, melepaskan informasi oleh perusahaan yang berpartisipasi dalam desain dan rekayasa kepada kontraktor yang bersaing untuk mendapatkan kontrak utama. Yang kesembilan, memisahkan persyaratan sehingga masing-masing kontraktor dapat memperoleh bagian yang adil dan dapat merotasi tawaran. Yang terakhir, menggunakan spesifikasi yang tidak konsisten dengan pengadaan serupa sebelumnya. Yang ketiga, terdapat permohonan pengadaan maupun kontrak. Dalam proses ini, kecurangan dapat dilakukan oleh personal pengadaan dengan cara yang pertama, membatasi waktu untuk pengajuan penawaran, sehingga hanya mereka yang memiliki informasi sebelumnya yang memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan penawaran atau proposal. Yang kedua, mengungkapkan informasi kepada satu kontraktor yang tidak diungkapkan kepada semua. Yang ketiga, menyelenggarakan konferensi penawar yang memungkinkan komunikasi yang tidak benar di antara kontraktor, yang kemudian berada dalam posisi untuk menipu penawaran. Yang keempat, gagal memastikan cukup banyak calon pesaing mengetahui ajakan tersebut, seperti menggunakan publikasi yang tidak jelas untuk mempublikasikan permintaan penawaran. Yang kedua, mempublikasikan permintaan penawaran selama periode liburan. Yang kelima, permohonan tawaran dengan kata-kata yang tidak jelas mengenai waktu, tempat, atau persyaratan lain untuk mengajukan tawaran yang dapat diterima. Yang kelima, memberikan kontrol internal yang tidak memadai atas jumlah dan tujuan paket penawaran yang dikirim ke penawar yang berminat. Yang keenam, mengizinkan komunikasi yang tidak patut oleh pembeli dengan kontraktor pada pertemuan perdagangan atau profesional atau kontak sosial yang tidak patut dengan perwakilan kontraktor. Yang ketujuh, mengizinkan agen pembelian memiliki kepentingan finansial dalam bisnis kontraktor. Yang kedelapan, mengizinkan pembeli untuk mendiskusikan kemungkinan pekerjaan dengan kontraktor. Yang kesembilan, mengizinkan pembeli untuk membantu kontraktor dalam menyiapkan penawarannya. Yang ke-10, merujuk kontraktor ke subkontraktor, ahli, atau sumber pasokan tertentu. Yang ke-11, gagal mengubah permintaan untuk memasukkan perubahan atau klarifikasi yang diperlukan dalam penawaran, seperti memberitahu salah satu kontraktor tentang perubahan yang dapat dilakukan setelah penawaran. Yang ke-12, memasukkan dokumen atau tanda terima untuk mendapatkan tawaran yang terlambat diterima. Yang ke-13, mengizinkan penawar rendah yang mengundurkan diri untuk menjadi subkontraktor pada kontrak yang sama. Ke-14, adanya indikasi kolusi antar penawar, dan yang terakhir, memasukkan kualifikasi kontraktor, riwayat pekerjaan, fasilitas, peralatan, atau personel. Yang keempat, penerimaan, pengadaan, maupun kontrak. Dalam tahap ini, kecurangan dapat dilakukan menjadi beberapa metode. Yang pertama, membatasi pengadaan untuk mengecualikan atau menghambat kontraktor yang memenuhi syarat. Yang kedua, salah menerima tawaran yang terlambat. Yang ketiga, memasukkan dokumen atau tanda terima untuk mendapatkan tawaran yang terlambat diterima. Yang keempat, mengubah tawaran setelah harga penawar lain diketahui. Yang kelima, menarik penawar rendah yang dapat menjadi subkontraktor kepada penawar yang lebih tinggi yang mendapatkan kontrak. Yang keenam, kolusi atau persekongkolan tender antara penawar.
Yang ketujuh, mengungkapkan harga satu penawar ke penawar lainnya. Dan yang kedelapan, sertifikasi palsu oleh kontraktor. Dan terakhir, memasukkan informasi mengenai kualifikasi kontraktor, kemampuan keuangan, fasilitas, kepemilikan peralatan dan perlengkapan, kualifikasi personel, keberhasilan kerja-kerja sebelumnya, dan sebagainya. Dan yang kelima, profil perilaku penerima suap. Profil perilaku karyawan terlibat dalam skema suap dapat mencakup karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kecanduan narkoba atau alkohol. Yang kedua, terdapat masalah keuangan pribadi. Yang ketiga, kebiasaan berjudi. Yang keempat, gaya hidup yang mewah. Yang kelima, adanya rentenir atau utang swasta lainnya. Yang keenam, kekasih atau orang spesial yang didukung oleh subjek. Yang ketujuh, biaya pengobatan yang luar biasa. Dan yang kedelapan, pengeluaran tunai reguler yang signifikan untuk hiburan atau perjalanan. Terdapat 5 cara untuk mencegah penyuapan. Yang pertama, membuat kebijakan. Yang kedua, menolak untuk memberikan atau menerima hadiah. Yang ketiga, melaporkan penerimaan maupun pemberian hadiah yang kita ketahui. Yang keempat, memberikan diskon kepada karyawan. Dan yang kelima, memberikan hiburan dan layanan bisnis. Pada pembuatan kebijakan pencegahan penyuapan, sumber daya utama untuk menghindari tindakan kompleks ini adalah kebijakan perusahaan yang secara khusus menangani masalah dan ilegalitas yang terkait dengan penyuapan dan pelanggaran yang terkait. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk membuat posisi perusahaan yang benar-benar jelas. Dengan tidak adanya kebijakan yang jelas, memberikan peluang bagi pelaku untuk merasionalisasi suap atau pelanggaran yang terkait, atau untuk mengklaim ketidaktahuan atas kesalahan tersebut. Pada penerimaan maupun pemberian hadiah, karyawan atau anggota keluarga tidak boleh meminta atau menerima dari pelanggan atau pemasok aktual atau calon pelanggan atau pemasok kompensasi apapun, yaitu pinjaman di muka, hadiah, hiburan, atau bantuan lain yang lebih dari nilai token atau bahwa karyawan biasanya tidak berada dalam posisi untuk membalas berdasarkan prosedur pengeluaran akun. Dalam situasi ini, hadiah atau hiburan tidak boleh diterima karena akan mempengaruhi penilaian karyawan. Secara khusus, karyawan harus menghindari kepentingan atau keuntungan apapun dari pemasok manapun, yang dapat menyebabkan mereka akan lebih menyukai pemasok tersebut daripada pemasok lainnya. Merupakan pelanggaran kode etik bagi karyawan manapun untuk meminta atau mendorong pemasok untuk memberikan barang atau layanan apapun kepada karyawan terlepas dari nilainya yang sekecil apapun. Pemasok akan mempertahankan kepercayaan mereka terhadap objektivitas dan integritas perusahaan hanya jika setiap karyawan secara ketat mematuhi pedoman ini. Melaporkan pemberian atau penerimaan hadiah. Seorang karyawan yang menerima atau anggota keluarganya yang menerima hadiah tersebut yang tidak diminta dan dilarang oleh pedoman ini harus melaporkannya kepada atasan dan mengembalikannya kepada orang yang memberikan hadiah tersebut. Dalam hal hadiah yang mudah rusak, memberikan kepada organisasi amal. Keempat, pemberian diskon. Pemberian diskon kepada karyawan untuk pembelian pribadi, produk pemasok, atau pelanggan hanya jika diskon tersebut tidak mempengaruhi harga pembelian perusahaan dan umumnya ditawarkan kepada orang lain yang memiliki hubungan bisnis serupa dengan pemasok atau pelanggan. Pemberian layanan maupun hiburan bisnis dapat diterapkan untuk karyawan yang melakukan pertemuan bisnis dengan pemasok maupun pelanggan yang merupakan bagian normal dari bisnisnya. Contohnya seperti suite perhotelan, acara golf, penginapan di tempat bisnis pemasok atau pelanggan, makan siang, dan makan malam untuk mengunjungi bisnis ke lokasi pemasok maupun pelanggan. Layanan ini umumnya harus termasuk dalam jenis yang biasanya digunakan oleh karyawan perusahaan dan diperbolehkan menurut perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang Undang-Undang Bribery di negara Inggris. Bribery Act, Inggris Raya. Salah satu hukum asing yang sangat luas dan relevan adalah Bribery Act UK, di mana Bribery Act UK disahkan pada tahun 2011 dan yang bertujuan untuk menghukum korupsi dalam skala global. Yang pertama, scope. Cakupan dari Bribery Act menjalankan jurisdiksi yang luas atas semua individu dan entitas perusahaan untuk tindakan korupsi ketika ada bagian dari pelanggaran yang terjadi di negara Inggris. Selanjutnya, tanggung jawab ada untuk tindakan yang dilakukan di luar Inggris oleh individu dan entitas yang memiliki hubungan dekat dengan Inggris, termasuk warga negara Inggris, individu yang biasanya tinggal di Inggris, dan entitas yang didirikan berdasarkan hukum bagian manapun di Inggris. Lebih khusus lagi, perusahaan asing yang memiliki kantor di Inggris memperkerjakan warga negara Inggris,
memberikan layanan apapun kepada organisasi Inggris akan bertanggung jawab langsung untuk mematuhi Bribery Act UK. Sebuah listing di London Stock Exchange tidak akan dengan sendirinya membuat perusahaan tunduk pada tindakan tersebut. Lalu, pelanggaran yang tercantum dalam Bribery Act mendapatkan 3 kategori. Yang pertama, pelanggaran suap komersial umum. Yang kedua, menyogok pejabat publik asing. Yang ketiga, pelanggaran korporasi atas kegagalan pencegahan penyuapan. Dalam Bribery Act, suap komersial umum melangkah lebih jauh dengan membuatnya ilegal untuk menyuap orang lain atau menerima suap dari orang lain. Selanjutnya, suap pejabat asing. Pejabat publik asing, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang, adalah orang yang memegang posisi legislatif, administratif, atau yudisial, baik melalui pemilihan atau penunjukan di negara atau di wilayah di luar Inggris. Lalu, menjalankan fungsi publik untuk negara atau wilayah di luar Inggris. Bertindak sebagai pejabat atau agen untuk organisasi internasional publik. Bribery Act UK juga memuat tentang kegagalan mencegah penyuapan, di mana Bribery Act menciptakan pelanggaran atas kegagalan entitas perusahaan untuk mencegah penyuapan, di mana hal ini melanggar tanggung jawab yang ketat, yang berarti tidak akan ada niat kriminal yang diperlukan untuk melakukan penyuapan. Pelaksanaan Bribery Act. Serious Fraud Office menyatakan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyamakan kedudukan bagi perusahaan-perusahaan Inggris yang mematuhi hukum. Bribery Act menetapkan hukuman berat untuk pelanggaran. Seseorang yang dihukum karena penyuapan umum atau penyuapan pejabat publik asing menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda. Perusahaan yang dihukum karena penyuapan umum atau penyuapan pejabat publik asing menghadapi denda. Kegagalan untuk mencegah tindakan suap oleh pihak rekanan juga dapat dihukum dengan denda. Solusi bagi sebuah institusi atau organisasi bagi pelaku tindak penyuapan. Yang pertama, dapat melakukan deteksi dini pada transaksi-transaksi umum yang memiliki nilai yang cukup besar atau signifikan. Yang kedua, mengkonfirmasi kepada vendor atas transaksi-transaksi tersebut. Yang ketiga, mereview ulang kontrak pengadaan apakah sudah sesuai dengan hasil. Yang keempat, menginterview pelaku penyuapan untuk dapat diketahui motif yang sebenarnya. Yang kelima, membuat dan memperkuat kebijakan yang sudah ada. Yang keenam, memberikan insentif bonus yang sesuai dengan hasil kinerja karyawan. Dan yang terakhir, memperlakukan undang-undang internasional sebagai salah satu kekuatan hukum atas penyuapan.